Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah sekian lama aku tidak upload video tausiah. Kali ini di pengajian rutin malam Jumat kemarin, alhamdulillah aku bisa merekam video lagi. Selamat menyaksikan dengan narasumber Ustazah Hajah Umi Juhriah SGG MM. Semoga bermanfaat. Untuk acara selanjutnya yaitu kepada Ustazah Hajah Juhriah Sarjana Agama MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi mala'ta qalbah min jaladik wa aynahum min jamalik fa asbaha farahan masruran muayyadan mansuran wa ala alihi wa ashabihi tasliman walhamdulillahi ala dhalik. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'atil musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala ta'ala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shadiqin yad'u lahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi. adibu auladakum bisalasatin khisalin hubbun nabiyyukum wa hubbu ahli baiti wa hubbu tilawatil Qur'an. Tentunya yang sama-sama kita hormati tuan rumah, keluarga besar Bapak Soleh, Ibu Soleh, suaminya pasti Pak Soleh. Mudah-mudahan keluarga Bapak Soleh dan istrinya, anaknya, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dalam acara tentunya 1 tahun meninggalnya almarhum Bapak Nasar bin Ndun, insya Allah mudah-mudahan orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah tempatkan di tempat terbaiknya dan diberikan berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunannya. Insyaallah mudah-mudahan buat kita semua yang hari ini hadir, buat tentunya pimpinan taklim, pengurus dan jamaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduk kita di majelis yang mulia juga insyaallah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tentunya Allah masih memberikan kita nikmat hidup untuk menghirup udara. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang hendak kita pungkiri, hendak kita dustai. Karena begitu banyak Allah memberikan nikmat buat kita. Mudah-mudahan insyaallah nikmat yang Allah berikan buat kita mampu menjadikan diri kita hamba Allah yang terus bersyukur, terus bersabar, syukur dan sabar, sabar dan syukur. Itu yang susah tuh. Padahal orang pengen bahagia itu gampang, menempatkan posisi syukur dan sabar sesuai dengan tempatnya. Insyaallah. Salawat ma'asalam terlimpah kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat hatta yaumil qiyamah. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pertanyaan. Kenapa sih kematian itu enggak kita tahu? Kalau tahu sih. Kenapa? Untung nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, aduh nggak sebut apa-apa. Menangnya tidak berlemas.
semuanya benar. Jadi fi ayyi ardin tamut madza taksibu ghadan, enggak ada yang tahu. Kata Gobun Bu. Enggak ada, justru karena kematian kita tidak tahu, maka yang harus kita lakukan selalu adalah harus berbuat baik. Tuh. Berbuat baik. Enggak usah tunggu jadi orang alim untuk berbuat baik. Justru kita berbuat baik maka jadi alim. Tidak usah tunggu harus sempurna dengan banyak ilmu yang banyak baru kita mau berbuat baik. Justru kita berbuat baik akan kelihatan sempurna. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi, kematian nggak tahu, maka setiap hari harus berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa dulu yang pertama, Ibu? Mau jawab takut salah. Berbuat baik sama siapa? Diri sendiri. Kalau pengen jadi insan kamil, berbuat baik kepada siapa dulu? Diri sendiri. Allah. Yang kedua baru orang tua. Kalau pengen jadi insan kamil, insan baik, nanti lihatin dalam Quran surah An-Nisa-nya 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Yang dekat dulu. Ini yang mau besti yang jauh dideketin, yang jauh dekat banget enggak ingat. Apa? Kalau konsepnya Al-Quran enggak boleh. Harus itu dulu. Sama Allah, sama orang tua. Sama orang tua aja nggak dibawain apa-apa, sama temennya Masya Allah luar biasa. Orang tua aja nggak diurusin, orang tua aja nggak dikasih, orang tua aja nggak didatengin. Sama temennya luar biasa. Salah konsep itu. Sama orang lain luar biasa baiknya, sama encing, sama paman yang nggak punya nggak tahu kan dia. Sama ponakan nggak tahu kan. Itu dia sepele kecil-kecil belum kita lakukan. Nah, ini. Wabidil kurba, kurba dulu. Kaum kerabat itu kaum kerabat ikutin. Siapa? Lah adik ipar termasuk kaum kerabat. Kakak ipar kaum kerabat. Jadi kalau seandainya punya adik ipar, kakak ipar nggak mampu, suami kita nolongin, kewajibannya nggak boleh diprotes itu. Kan gitu. Konsepnya wabidil kurba. Kalau udah kurbannya benar, waliyatama baru, wal masakin baru. Kan konsepnya itu. Ya. Udah berbuat baik aja. Mata tangga bangun lihat ke depannya apa? Ibu sehat sama mulai. Mata tangga depan kagak mau nanya, dia macam cemberut lah ini. Ibu mau ngapain dulu? Ya, alhamdulillah kalau sakit gigi, mudah-mudahan sembuh. Ya. Nanya sama orang gak mau. Yang membuat sombong manusia, yang pertama itu tuh Bu adalah harta. Harta buat orang sombong loh Bu. Jangan dikirain enggak loh. Merasa tinggi, merasa paling baik, merasa minta dihargai karena harta. Kemarin waktu belum punya harta banyak biasa aja. Udah hartanya ada, udah semuanya nggak kepengen nanya sama orang, nggak boleh. Temennya kemarin masih ada di sini, kanan kiri depan ujung ke ujung. Udah enakan dikit juga, mainnya ke harapan indah. Mainnya tempat jauh. Enggak jalan, enggak sama. Emang yang nolongin kita orang jauh, itu tetangga kita yang kanan di kiri depan. Yang mungkin dimarahin, yang mungkin gak disukain, yang mungkin diomongin, ternyata dia yang nolongin, kita gak pernah tahu. Maka konsepnya Al-Quran abis wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jaridil junub, tetangga yang dekat. Kalau tadi kerabat, tetangga yang dekat. Tetangga yang jauh, dekat itu kanan kiri satu gang, itu dekat. Nyapa, kalau ada orang ngapain nggak mau nyapa? Nyapa aja nggak mau. Nggak usah jauh-jauh tuh kalau pengen insan kamil baik itu tuh. Gitu. Apa
apalagi membuat orang sombong jabatan. Sombong jabatan. Kemarin biasa-biasa aja. Jadi punya jabatan berupa jabatan itu kan akan habis masanya. Kalau udah selesai jabatan ini udah nggak lagi. Ya. Apa yang dibanggain dengan jabatan? Berbuat baik tanpa batas. Berbuat baik apa yang bisa kita lakukan? In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, semuanya kita berbuat baik buat diri sendiri. Kalau kita sedekah itu buat diri sendiri, Ibu. Kita berbuat baik buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Karena amal soleh itu yang ngerjain siapa? Diri sendiri. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Karena kita tahu bahwa kematian nggak tahu adanya, maka selalu kita berbuat baik. Yang kedua adalah selalu ingat dengan tujuan hidup, yaitu ibadah kepada Allah. Jadi harus tahu. Kalau kita tahu bahwa tujuan hidup kita untuk Allah, Allah lagi, Allah terus, la ilaha hanya Allah. Tempat kita meminta, tempat kita berlindung, tempat kita memohon. Jadi karena kita tidak tahu kapan kematian datang, maka berbuat baik dan selalu ingat dengan Allah, tujuan hidup kita untuk Allah. Yang ketiganya, pasti karena kita tidak tahu kematian, kita bisa menghindari maksiat. Nggak tahu, nggak tahu kematian kapan. Kita jaga, walaupun mata kita maksiat, lisan kita maksiat. Ngomongin orang tadi ngapain ngomongin? Ada temen yang ikutin nimbrung aja lagi. Iya kena. Kalau untuk tabayun mungkin, kalau untuk tabayun kita bilang, kita ngomongin buat tabayunnya, buat ada yang kita selesaikan ya, buat tabayunnya. Kita mohon ampun boleh, kita tabayun dulu, takut nanti salah. Untuk menyelesaikan masalah boleh tabayun. Gitu. Susah. Justru kita tahu kematian, tidak tahu kapan datangnya, maka kita bisa menghindari maksiat. Gitu. Susah banget itu, Bu. Jaga itu diri susah banget. Tapi kita tahu bahwa kematian kita tidak tahu. Ada orang yang tidur pagi-pagi nggak bangun lagi. Ada orang naik motor tiba-tiba bawa apa? Jadi memang kita terus nih. Tadi deh, dari pagi kita Tebet, selesai ke Tebet, di Tangerang. Saya Tangerang pulang jam 5:15. Mandi, ganti baju, ya. Maghrib, langsung jalan. Saya bilang sama Allah, ya Allah jangan hujan ya Allah, jangan hujan ya Allah. Kita salah Allah semuanya, alhamdulillah. Jadi udah mau pecah kayaknya deh. Jalan Medan Kampung udah mau pecah, udah gelap banget. Kita sama Allah, Allah kasih. Memang kita selalu butuh dengan Allah. Kalau kita selalu butuh dengan Allah, hidup kita akan terarah. Kalau kita selalu ingat dengan Allah, konsep hidup kita pun makin jelas. Kalau kita selalu ada dan minta pertolongan Allah, hidup itu akan gampang, akan mudah. Kalau kita selalu ingat dengan Allah, bahwa kita ingin terus berbuat baik, terus kepada Allah. Jadi yang pertama berbuat baik, yang kedua ingat tujuan hidup, yang ketiga adalah terhindar dari maksiat. Yang keempatnya adalah pasti kita ingin mengumpulkan amal soleh. Amal soleh bisa sedekah yang kita lakukan, bisa puasa kita. Pokoknya segera berbuat amal soleh, jangan tunda-tunda. Hati alin sirah. Gimana? Fa'idha faradta wa ila rabbika fa'idha faradta fansab wa ila. Kalau kamu udah kerjaan satu beralih, pindah ke kerjaan yang lain, jangan diam aja. Karena hidup kamu tuh bergerak, hidup kamu tuh akan terus berjalan. Hidup kamu capek nggak, Mi? Capek. Tapi ada nilai hidup. Jadi karena kematian tidak tahu, maka selalu kita ingin mengumpulkan amal. Yang terakhir, karena kematian tidak tahu, maka segera kita untuk tubu ilallahi taubatan
nasuha rabbana zalamna anfu wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita selalu berusaha untuk itu. Ada seorang orang tua yang sudah meninggal dunia dan dia punya anak. Anaknya tuh ngomong, Bu, pokoknya setiap hari Jumat saya pengen dan saya akan ngirimin apa yang bisa saya kirimkan buat orang tua. Seperti biasa Jumat dia kirimin, dia mie, entah sambelnya, entah kerupuknya, entah tempenya, entah apa saja. Pada satu hari sesak banget tuh, Bu, nggak ada rezeki sedikit pun. Ya. Dia datang sama kiai, sama orang alim, sama gurunya. Wahai saya selalu niat untuk ngirimin orang tua saya apa aja yang saya. Tapi hari ini saya nggak punya untuk apapun yang saya kirimkan. Apa harus saya lakukan? Jalan, telusuri, berhenti. Ketika di tukang buah, itu ambilin. Apa saya yang diambilin? Apa aja? Kulit semangka, kulit paya, kulit nanas, apa saja, mangga. Kenapa saya cuci, keringin, habis itu tabur di jalanan. Kemudian dilakukan, dia ngambil di pasar, dia bungkus, dia kumpulin di karung, bekasnya itu dicuci, kering, kemudian udah kering dia taburin di perjalanan. Kenapa ditaburin? Ada kuda yang lewat dimakan, ada sapi di jalanan dia makan yang ditaburin tadi. Ibu demi Allah, ketika adanya di sana tuh orang tuanya sedang makan buah semangka yang merah banget, apa tuh berkat apa tuh? Berkat tadi anaknya yang ngumpulin bekas kulit-kulitnya semangka, bekas kulit-kulitnya semuanya dikumpulin kemudian dimakanin. Kuda yang makanin, sapi yang makanin. Ternyata apa yang dia makanin dikumpulin semuanya itu jadi berkah adanya. Iya, buat orang tua. Jadi kita bisa apa saja. Hari Jumat maaf orang tua ibu yang kasih, mau ngasih 50.000, ngasih berapa ribu, niatin dalam hati. Bahkan ngomong mulut kasih apa saja, insya Allah. Jadi Al-Fatihah buatnya semuanya itu yang insya Allah akan menjadikan baik berkah dan buat kita semuanya. Orang tua kita di sana nggak bisa makan apa-apa itu. Yang dibutuhkan orang tua yang sudah meninggal itu cuma doa dari anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita orang tua yang sudah tidak ada, Allah tempatkan di tempat terbaiknya Allah. Allah menjadi jannah, punya anak soleh solehah, itu harapan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumailan wagi jamil anbiya'i wal mursalin salawatullah alaihim ajma'in. Sumailan wahi ashabi Rasulillah ajma'in. Sumailan wahi jami'il karamati min masyariqil ardi ila maghribiyah. Sumailan wahi walidina. Sumailan wahi walidina. Summa ila ruhi khususan ibu sampaikan masing-masing. Summa ila ruhi khususan Bapak Masad ibu sampaikan itu bisa berikan nomor sampaikan memberikan nomor ibu kampung biasa apa soal bikin biasa amat dari bagaimana biasa bagaimana sama bikin biasa itu masuk hantar biasa amat dikembang masih rahan biasa ambil kembang saudara pada pasal Bapak Nasir, Ibu Nasir itu pun Ibu sama itu jadi macam aja. Summa ila wajhi jami'il mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum syai'ulillahi lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا سقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرزت ولا جاهلا إلا علمته. ربي يسر فإن تسر كل عسر عليك يسر. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. ربي تمم بالخير. ربي تمم بالخير. اللهم بحرمة جمعتي اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كرباتنا. اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة والاستطاعة والكفاية في الطاعة والعبادة خصوصا يا الله. ونعوذ بك من كل مصيبة وشدة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلحام الملائكة المقربين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين. اللهم اجعل أولادنا يا الله. Sebutkan masing-masing nama anaknya. Sampaikan Al-Fatihah untuk واغفركم ولا تضركم وارزقنا بركم من أهل العلم أهل الخير أهل القرآن أهل القرآن أهل التوبة أهل الصدقة ولا تجعلكم من أهل التوبة. كلكم صادقا وطاعة وأموركم طويلة وارزقكم واسعا وأقولكم زكيا وقلوبكم نورا وأسدكم صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعواكم فيك سبحانك اللهم وتحيتكم فيك السلام وآخر دعواكم ودعوانا الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.